يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami semua yang di sini, bapak, ibu, anak, dan semua guru TK, dan bisa menghadiri acara pada hari ini, yaitu Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Sebelum melanjutkan acara ini, kita bersama membaca Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu-Ibu? Mari kita sambut tamu istimewa. Kapan? Bulan penuh. Mari kita sambut tamu istimewa. Kapan ya? Bulan. Oke, Masya Allah. Siapa di sini yang rindu bertemu Ramadan? Ibu-ibu rindu bertemu Ramadan? Oke. Kalau rindu berarti nanti jangan lupa puasa ya, ibu-ibu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini menjelang detik-detik ya, detik-detik datangnya tamu istimewa ya, kita bisa berkumpul di sini untuk menyambutnya dengan meriah dan sukacita gitu ya. Kemudian salawat salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu pagi hari ini? Sudah lupa Bu ya tadi ya. Insya Allah ya, Insya Allah istri soleha ya Bu ya. Senang Bu menyambut Ramadan, Bu senang. Insya Allah senang semua ya Bu ya. Karena itu bulan yang berkah, semua amalan kita itu dilipat gandanya. Biasanya kita kalau sholat 7 ya Bu ya, nilainya 7 itu lipat gandanya sampai 700 kali kalau kita sholat ya. Semoga di bulan Ramadan ini semakin meningkat keimanan dan ibadah kita. Bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampai Allah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampai Allah kami berjumpa bulan Ramadan. Selanjutnya langsung saja ya, kita memasuki pelaksanaan lomba. Sudah siap ibu-ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, peserta tampil sesuai urut nomor ya. Sudah dapat ya nomornya ya. Kemudian durasi bercerita 5-7 menit. Siap ya? Kemudian penanda mulai dan mengakhiri cerita dengan bunyi bel dari panitia lomba. Jadi nanti ada tanda bunyi bel ketika selesai. Nanti kalau dimulainya itu jenengan pada saat memberi salam itu tadi ya. Jadi kalau jenengan sudah memberi salam berarti sudah dimulai. Selesainya itu nanti akan ada bunyi bel. Kalau belnya sudah berbunyi berarti jenengan sudah melewati batas dari 7 menit tadi ya. Tapi kalau nggak ada bunyi berarti jenengan mungkin kurang dari 7 menit. Paham tuh ya? Itu tadi ada 3. Selanjutnya kalau kriteria penilaian dalam berceritanya, yang pertama menguasai materi cerita kurang lebih 40%.
Yang kedua, intonasi dan ekspresinya 40%. Yang ketiga, kreativitas dan penuh percaya diri 20%. Jadi nanti pada saat tampil sudah siap materinya, tidak ada yang lupa, kemudian percaya diri. Cerita mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dahulu kala di kota Mekah hiduplah seorang wanita yang baik hati yang bernama Aminah. Ia telah menantikan kelahiran bayinya, walaupun suaminya Abdullah telah wafat sebelum bayi mereka dilahirkan. Pada suatu malam yang keenam, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, adalah seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa. Bayi itu kemudian diberi nama dengan Muhammad, artinya yang terpuji. Kisah ini diawali saat Nabi Muhammad menuju usia 40 tahun. Nabi Muhammad tidak menyadari akan tanda-tanda kenabiannya. Di antaranya ada batu yang memberi salam, kemudian mimpi yang menjadi nyata. Dan ini terjadi selama 6 bulan lamanya. Pada suatu ketika Nabi Muhammad pergi bertahanus ke Gua Hira. Tepatnya ada di sisi atas sebelah sini. Saat bertahanus di Gua Hira, tepatnya pada malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat yang berwujud manusia. Kira-kira Farah tahu nggak ya siapa malaikat itu? Malaikat Jibril. Betul sekali, malaikat Jibril. Nabi Musa pun menjalankan agar Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengurangi jumlah salah, Rasulullah khawatir umat Nabi Muhammad tidak sanggup melaksanakannya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Akhirnya salat pun menjadi 5 kali sehari semalam. Anissa tahu nggak waktu salat 5 kali semalam berapa? Apa saja? 7 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, pinternya mama. Waktu Nabi Muhammad Jibril semua anak-anak bergembira. Tapi ada satu anak yang cerita bersedih. Terus sama Rasulullah ditanyai, kenapa kamu menangis? Iya Rasulullah, saya sangat bersedih karena ayah saya meninggal di waktu perang. Lalu ibu saya meninggalkan saya. Lalu saya bersedih. Jadi saya sekarang sendirian di sini Rasulullah. Setelah itu Rasulullah memeluk anak tersebut. Bolehkah aku menjadi ayahmu? Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi kakakmu, Ali menjadi pamanmu, Hasan Hussein menjadi saudaramu. Lalu anak tersebut berkata, iya. Assalamualaikum Mbak Aza. Mbak Aza, sini Ibu mau bertanya pada Mbak Aza. Apa Mbak Aza tahu tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail?
Oh, di sini ibu ceritain ya Mbak Azza. Sebelum ibu bercerita, apakah Mbak Azza tahu nama anak dari Nabi Ibrahim? Siapa namanya Mbak Azza? Pintar sekali, Masya. Suatu ketika pada malam hari Nabi Ibrahim itu tidur. Ketika tidur beliau itu bermimpi. Dalam mimpi tersebut oleh Allah itu diperintahkan untuk menyembelih seorang putranya. Beliau langsung bangun dan kaget. Setelah bangun beliau langsung memanggil seorang anaknya yaitu Nabi Ismail. Sini saya akan bercerita bahwasanya ayah tadi malam bermimpi disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu nak. Hari yang penuh berkah di bulan Rabiul Awal tahun 570 Masehi di kota Mekah lahirlah seorang putra laki-laki yang akan membawa cahaya bagi ketujuh umat seluruh manusia. Anak tersebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang kemudian dikenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunya yang bernama Aminah binti Wahab, sedangkan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah wafat sebelum kelahirannya. Sebelum kelahiran, Aminah merasakan mimpi yang luar biasa. Dia melihat seberkas cahaya yang keluar dari dirinya. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah cahaya. Apakah cahaya itu? Ada yang tahu apa cahaya itu? Tidak ada yang tahu. Saya juga tak tahu. Jadi cahaya itu adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Lalu malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad dibuat. Ikra, bacalah, kata malaikat kepada Nabi. Nabi menjawab suruhannya malaikat. Yang kata malaikat itu disuruh baca, tapi Nabi tidak bisa membaca. Sampai 3 kali malaikat itu berkata, Ikra, bacalah. Nabi tetap saja, saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Ketika diberikan keturunan yaitu Nabi Ismail, beliau sayang sekali pada Nabi Ismail. Suatu malam Allah menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Beliau bermimpi berulang kali bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Nabi Ismail. Menyembelih anaknya Faizal, itu ujian yang sangat berat. Terus Nabi Ismail Faizal, Nabi Ismail dengan senang hati memerintah ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak Faizal, Allah hanya menguji ketaatan dan keimanan Nabi Ibrahim. Beliau Allah mengubah Nabi Ismail menjadi seekor domba besar.
Yaitu فالشوق طال pengumuman yang terbaik Nafis TKA نحو السماء مترنما juara terbaik lomba ibu dan anak bercerita Islami. Untuk juara terbaik lomba ibu dan anak bercerita Islami TKA ada Ananda Muhammad Rama Aska Putra. Siapa ya? Oke, langsung saja. Ibu dan anak Sayyidah Fatimah. Silakan juara halaman 3 tingkat Kecamatan Semampir diraih oleh Ananda زاد Anaya dari Bunda. يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حمد الشاكرين حمد يوافق مزيدا يا ربنا لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في العلم والعمل في الرزق اللهم اللهم kepada hidup Tuhan dengan kekuatan iman dan dengan kekuatan jasmani yang rohani dan dengan kekuatan ibadah dalam keimanan dan السماء مترنما لا تنقضي أنت Saya selaku pembaca mewakili seluruh masyarakat bangsa menjelang datangnya bulan Ramadan kita mungkin dengan yang di kami mohon maaf yang sebelumnya bila selama terdapat kesalahan baik ucapan maupun perbuatan semoga ibadah kita lancar, diberi lipat ganda dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ketua acara undur diri. Wassalamualaikum. حب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء
رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا